Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aceh pada Hari Raya Idul Adha. Mayoritas warga merayakan hari raya dengan memotong hewan kurban dan bersilaturahmi ke kerabat. Namun yang unik, di Lamno, Aceh Jaya, sebuah acara adat dilaksanakan pada tanggal 10 dan 12 Zulhijjah. Hanya terjadi di wilayah ini, mengundang seluruh raja-raja dari wilayah lain yang berdekatan. Prosesi menyuapi raja. Lamno, sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya, 80 km dari ibu kota provinsi Aceh. Dengan 3 buah gunung membelahnya, Paro, Kulu, dan Gerute. Wilayah ini terdiri dari 2 mukim, sebuah tingkatan wilayah administrasi khusus di Aceh yang membawahi beberapa kampung. Kemudian orang di sini kebanyakan petani, mayoritas ke sawah. Ada yang gembala, ada yang ke gunung. Orang kampung Jangun ini pertanian semua. Selain menggarap lahan, karena wilayah ini berdekatan dengan laut, sebagian juga berprofesi sebagai nelayan. Sebagian lainnya berniaga. Sebagai wilayah yang pernah diperintah dengan sistem monarki, warga Lamno Aceh Jaya masih memberikan penghormatan kepada para keturunan raja di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pada Hari Raya Idul Adha, warga di wilayah ini memiliki hajatan khusus yang disebut dengan Semulung Raja. Itu sesuap nasi yang disuapkan kepada raja, yang bahwa Simulung itu udah adat kita dari zaman dahulu, kebudayaan kita di Nanggroe. Sudah memang tradisi. Tiap tahun ada. Secara harfiah, Simulung bermakna menyuapi. Hal ini merujuk pada peristiwa penobatan Sultan Alaidin Riayat Shah yang bergelar Petu Meruhum Daya. Petu Meruhum bermakna pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan di sebuah kerajaan. Alaidin Riayat Shah dinobatkan oleh ayahandanya, Sultan terdahulu bernama Sultan Inayat Shah atau Raja Madad bin Abdullah Al-Malik Al-Mubin. Proses menyuapi itu merupakan tanda simbolik bahwa sang raja telah sah memerintah negeri. Dan peristiwa tersebut terjadi tepat pada Hari Raya Idul Adha tahun 1480 Masehi. Sultan Alaidin Riayat Shah pula yang dipercaya sebagai sosok yang menyatukan 4 kerajaan kecil serta mengislamkan masyarakat setempat pada masa lalu. Raja ini mangkat pada tahun 1508. Ia berelasi erat dengan kerajaan Aceh Darussalam karena 2 kakak tertuanya adalah pendiri Wangsa Mekuta Alam dan Darul Kamal yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Aceh Darussalam.
Kegiatan ini dilaksanakan di lokasi yang menjadi pertapakan istana kerajaan Daya yang diberi nama Astaka Diraja. Terletak di tepi pantai Gampong Glejong, Aceh Jaya. Pakaian berwarna kuning yang dikenakan Sultan ini adalah pakaian kebesaran dari kerajaan ini. Undangan yang hadir, selain merupakan pejabat pemerintahan setempat, terdapat pula raja-raja dari berbagai kerajaan lain yang tersebar di berbagai wilayah. Ada raja dari Melabu, Sinagan, dari Dengeng, dari Sinabang, luas dari Rio dari Malaysia ada juga. Iya juga, dari Singapura ada juga, Turki dari ada juga. dari Banten. Iya ada juga. Upacara ini terus dipertahankan selama lebih dari 5 abad hingga hari ini. Peran menyuapi raja kini digantikan oleh tetua adat setempat kepada raja saat ini, keturunan Raja Petumeruhum Daya ke-13. Jabatan Raja Kerajaan Daya saat ini dijabat oleh Raja Saifullah. Dalam posisinya saat ini, ia kini hanya berperan sebagai tokoh simbolik semata, tidak memiliki kewenangan dalam pemerintahan. Makanan itu memang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi dikasih untuk orang di tempat untuk membuatnya. Catering lagi. Siap menerima apabila udah acara. Orang kampung itu mengolah aja. Karena ini memang udah tradisi dari turun-murun. Dulu dari masyarakat. Kemudian masyarakat ini udah dihempas tsunami, udah mulai kurang, maka disiapkan oleh pemerintah. Dalam prosesi tersebut, seorang tetua adat akan menyuapi nasi yapan kepada sang raja. Selain acara menyuapi makanan kepada raja, ada yang menarik, di mana raja berkesempatan menyampaikan bahasa kuno kerajaan Daya, bahasa yang kini tak diketahui lagi oleh masyarakat umum setempat. Memandang maklumat kerajaan Bansi Kembang. Kami itu kemudi, ganti rakyat tentang nanggai. Upacara ini menyedot perhatian publik, sehingga lama-kelamaan setiap Idul Adha, lokasi tersebut mendadak menjadi daerah kunjungan wisata. Terlebih, lokasi ini terletak di tepi pantai. Begitu hari-hari seperti inilah wisata. Ya kebanyakan orang. Malah ada yang dari Malaysia, ada yang dari tempat-tempat yang lain. Nah, itu tiap lebaran haji. Orang ke Lamno. Sekalian orang-orang itu kan nggak tahu gimana Portugis. Dulu kan ada keturunan Portugis di sini. Orang-orang itu juga ingin melihat gimana Portugis itu, walaupun nggak ada lagi. Portugis kalau orang Lamno bilangnya itu kan ada yang mata biru, walaupun sekarang tuh nggak ada lagi kan. Selain hendak menyaksikan proses adat tersebut, mereka juga melengkapinya dengan berziarah ke makam Sultan Alidin Riayat Shah. Makam ini terletak di atas bukit. Walau menguras energi karena harus menaiki 99 anak tangga, mereka rela melakukannya karena sebagian menuntaskannya untuk melepas nazar. Ada 10 makam di komplek ini,
Selain Sultan, berjajar pula nisan yang terdiri dari anggota keluarga inti serta pengikut sang raja. Tidak jauh dari lokasi makam, terdapat sumber air tanah yang ditampung pada bak, yang oleh sebagian masyarakat percaya khasiatnya memberikan kebaikan dan keberkahan. Namun ada pula yang percaya pada hal gaib. Ritual ini dapat mengobati sakit pada tubuh. Sebagai kegiatan yang hanya terjadi di kabupaten ini, hal ini tentu menyedot perhatian banyak orang. Ada sekitar 6.000 hingga belasan ribu masyarakat tumpah ruah ke area ini selama kegiatan berlangsung. Momen ini pun dimanfaatkan oleh pedagang musiman untuk mengais rezeki. Memprioritaskan pedagang lokal, kegiatan yang ramai dikunjungi warga dari kabupaten tetangga ini pun memberikan nilai tambah bagi penduduk sekitar. Upacara Similung tidak hanya bicara keramaian, tak hanya bicara rekreasi, bukan pula sekedar rekonstruksi peristiwa penabalan 5 abad lalu, tapi ia juga bicara tentang kebiasaan hidup yang luhur, tentang hidup bersosial, kebersamaan, silaturahmi, dan yang terpenting, mengingat sejarah serta melestarikan budaya bangsa.